guys, jadi tahap seleksi CPNS 2024 itu udah selesai ya untuk integrasinya baik SKD dan SKB per tanggal 12 Januari kemarin. Nah, ini kita coba bahas dari sudut pandang peserta terkait evaluasi pelaksanaan CPNS 2024 ini. Pertama, kita akan coba bahas mengenai tahap administrasi. Jadi di tahap ini itu yang jadi notifikasi adalah kita menggunakan e-materai, dan itu ada beberapa berkas yang harus wajib dengan menggunakan e-materai. Mungkin sekitar 2 atau 3, saya lupa pastinya. Tapi bisa dibayangkan setiap peserta wajib untuk membeli e-materai tersebut, dan peserta CPNS ini tentu jutaan. Membeli e-materai tentu hasil cash in yang dihasilkan oleh perum percetakan e-materai tentunya sangat besar, dan biaya ini juga tentunya sangat besar. Mungkin untuk per peserta nggak terlalu banyak, hanya sekitar 20.000 sampai 30.000 saja. Tapi secara akumulasi tentu dalam jumlah uang yang banyak. Ke depan mungkin e-materai ini nggak diwajibkan. Jadi ketika lolos baru ada e-materai. Karena kalau nggak lolos juga percuma ya, mubazir ya. Jadi membantu mungkin peserta-peserta yang kesulitan dana, kekurangan dana, sehingga kalau kita harus beli e-materai tapi ternyata kita nggak lolos tes CPNS. Jadi sebagai penyelenggara pihak negara tentunya ya dipertimbangkanlah untuk penggunaan e-materai ini pada tahap seleksi administrasi. Itu yang pertama. Kedua, terkait scan dokumen. Nah, ini salah satu yang di-scan itu adalah dokumen sertifikat TOEFL. Dan di beberapa case, ternyata TOEFL yang expired itu juga masih diperbolehkan atau masih bisa lolos. Saya ada cerita pengalaman dari temen. Jadi sertifikat TOEFL-nya itu udah expired dan dia ngedit tanggalnya, dan itu pun ternyata lolos di tahap seleksi administrasinya, dia lolos, jadi bisa ikut ke tahap SKD. Di sini ya mungkin untuk cross check dokumen-dokumen lebih diperbaiki lagi, diteliti lagi, dan mungkin kalau memang nggak benar-benar perlu kemampuan seperti itu, nggak diwajibkan terkait dokumen administrasi TOEFL itu. Jadi bayangkan kalau misalkan saya daftar, misalkan TOEFL itu ada di Pemprov Jatim salah satunya, harus tes TOEFL, kemudian belum tentu tes TOEFL-nya lolos, dan kalau misalkan lolos belum tentu juga CPNS-nya lolos. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan, dan kemampuan bahasa Inggris mungkin bisa diakomodir dari tes SKB, karena di tes SKB itu juga boleh kok ada tes bahasa Inggris pada saat pelaksanaan tes SKB tersebut. Kemudian kedua itu pada tahap SKD. Nah, ini pada tahap SKD ini yang perlu digarisbawahi. Yang pertama adalah pemilihan lokasi ujian. Jadi di awal di seleksi administrasi, misalkan kita memilih lokasi kota A, tapi ternyata ketika tes kita harus tes di kota B. Jadi memang ada biaya tambahan, ada effort khusus untuk mengikuti tes SKD ini. Sisi positifnya memang nantinya akan ada pemerataan ekonomi, akan ada uang yang dikeluarkan lebih, baik itu untuk perjalanan, untuk makan, atau untuk menginap di hotel atau penginapan. Tapi itu tentunya juga berbiaya besar. Di awal di tes SKD ini udah mengeluarkan biaya cukup besar untuk melaksanakan tes
yang tidak sesuai dengan saat yang dipilih pada saat seleksi administrasi. Itu yang pertama yang digarisbawahi adalah lokasinya. Harapannya ke depan lokasinya ini sudah difikskan, ditentukan pada saat administrasi. Jadi ketika kita milih lokasi ujian di kota A, ya nanti ujiannya juga di kota A. Jangan sampai lokasi ujian di kota A tapi pemilihan lokasi ujian di kota A tapi aktual ujiannya di kota B. Kemudian poin yang kedua adalah berkaitan dengan waktu pelaksanaan tes bagi peserta. Jadi misalkan peserta yang tes untuk formasi A ternyata waktunya itu beda-beda. Ada yang di awal, ada yang di tengah, ada yang di akhir, dan itu beda-beda. Dan lokasi tesnya pun juga bercampur aduk. Jadi formasi A tes hari pertama di kota A, ada yang tes hari kedua di kota B, kemudian tes hari ketiga di kota C, seperti itu. Ini tentunya mengurangi atau jadi untuk cross check bahwa nilainya itu benar, nilainya sesuai yang di skor, tentunya butuh effort yang lebih. Apalagi kemarin waktu SKD itu ada gosip bahwa yang tes di akhir soalnya jauh lebih susah daripada yang tes di awal. Walaupun memang ada klarifikasi bahwa sebenarnya beban soalnya itu sama, hanya beda nilainya, angkanya, dan jenis soalnya aja. Tapi memang dari pengalaman kemarin itu yang tes di akhir soalnya jauh lebih sulit daripada yang tes di awal. Jadi probabilitas keterimanya juga yang di awal lebih besar daripada yang di akhir, seperti itu. Dan yang ketiga juga sama seperti pada tahap pelaksanaan tes SKD. Pada saat pelaksanaan tes SKB pun pemilihan lokasi ini sebenarnya sudah sesuai ya. Jadi ketika kita pilih lokasi A, tesnya sudah di A. Cuma di sini nggak semua lokasi bisa dipilih. Jadi misalkan lokasi A itu nggak ada di daftar pilihannya, jadi harus pilih ke B atau ke C, seperti itu. Padahal ini kan tes CAT, jadi pakai komputer, harusnya juga di kota A pun bisa dilakukan. Mungkin ini untuk penyederhanaan biar kumpul jadi satu gitu, tapi nggak tahu alasannya seperti apa. Ya mungkin bisa diperbaiki lah, cuma secara umum ini sih nggak ada masalah tes dimanapun, yang penting sesuai dengan apa yang dipilih. Kemudian pun sama, jadi waktu pelaksanaan bagi peserta sama lokasi pelaksanaan tes juga bagi peserta ini menjadi kendala. Jadi yang tes di akhir soalnya lebih susah daripada yang tes di awal. Rata-rata seperti itu yang jadi kendala pada saat tahap SKB. Jadi entah benar entah salah, tapi ada gosip seperti itu. Jadi yang tes di akhir lebih susah. Jadi probabilitas yang lolos pada saat tes SKB pun yang nilainya tinggi adalah yang tes di awal, seperti itu. Kemudian terakhir, pada saat pengumuman hasil SKB itu dilakukan optimalisasi formasi. Jadi peserta yang mendaftar di desa A katakanlah nih, ternyata nggak lolos, dia langsung dipindah ke desa B. Lolos tapi pindah desa, atau mungkin pindah instansi, seperti itu. Yang jadi soal ini tuh langsung ditulis PL2 atau PL3, jadi sudah pasti lolos dengan instansi atau daerah yang berbeda. Cuma itu yang lolos nggak dikasih pilihan apakah dia bersedia di PL2
atau PL3, ataukah dia nggak bersedia. Karena misalkan nih saya daftar di desa, di kecamatan A, di dekat kota, di dekat alun-alun katakanlah, dan ternyata dioptimalisasi dipindah di kecamatan B yang dekat dengan perbatasan, dan ini waktunya juga cukup jauh, jarak tempuhnya bisa 1 jam, 2 jam, bahkan sampai 3 jam walaupun dalam satu kabupaten. Dan ini jadi pertimbangan juga, karena memang kalau memang kita ambil, kita akan ditempatkan di kota B, di kecamatan B yang dekat perbatasan, jauh dari tempat tinggal kita, dan kita misalkan sudah berkeluarga. Namun kalau tidak diambil, maka kita akan ke blacklist, jadi nggak bisa ikut dalam pengadaan CPNS dalam 2 tahun ke depan. Ini adalah trade off bagi yang lolos-lolos tidak pada instansi pilihan pertamanya. Menurut saya ini juga harusnya nggak langsung di-adjust bahwa dia lolos seperti ini, tapi ada penawaran, dan apakah diterima atau enggak tergantung pada masing-masing individu orangnya. Oke guys, mungkin ini dulu review dari pengalaman tes CPNS 2024 ini. Tapi yang pasti tes ini dijamin fair, dijamin tidak ada ordal, orang dalam, dan memang berdasarkan kemampuan masing-masing pribadi, walaupun dengan situasi dan kondisi yang berbeda.